Dan informasi terkini terkait peristiwa kebakaran di Pasar TPO Monza, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan. Pak Kabid, terima kasih sudah bergabung. Kami ingin tahu Pak, sebetulnya kronologis kejadian kebakaran di TPO Monza ini seperti apa? Benarkah dibakar atau diduga dibakar oleh pasangan suami istri? Iya, selamat sore Mbak. Terdengar suara saya kami? Ya, terdengar jelas Pak, silakan. Ya, terima kasih. Kami habis melakukan konfirmasi dengan Bapak Kapolres. Beliau menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di TPO saat ini diduga dilakukan oleh yang diduga pelaku ya, atas nama MS alias PE. Dan saat ini yang bersangkutan masih sedang dirawat dan kami pihak kepolisian sudah melakukan tindakan-tindakan termasuk kami mengamankan barang bukti, termasuk kami berkoordinasi dengan lapor, itu juga dengan instansi terkait dan sudah mengamankan yang diduga pelaku. Bahwa kebakaran ini kemudian disengaja Pak. Ya, untuk saat ini Mbak, walaupun kami belum menetapkan tersangka, karena yang diduga saat ini masih dirawat, sesuai dengan bukti-bukti yang kami temukan, diduga pembakaran ini dilakukan oleh satu orang pelaku Mbak. Bukan pasangan suami istri Pak? Saat hasil penyidikan kami masih belum mengarah ke sana. Artinya pembakar pasar ini juga menjadi salah satu korban, Pak? Ya, karena yang istri yang bersangkutan juga mempunyai kios di sana, Pak. Oke, bagaimana dengan total jumlah kios yang terbakar di Pasar TPO Monza, Pak? Ada pembaruan informasi terkait hal itu? Ya Mbak, walaupun mungkin yang bisa menyampaikan dari instansi terkait, tapi dari kami, pendataan kami mencatat ada 204 kios Mbak yang terbakar. Oke, motifnya sudah diketahui belum Pak? Walaupun mungkin belum diperiksa secara langsung terduga, tapi paling tidak ada mungkin pemeriksaan saksi yang mungkin sempat melihat kejadian. Sudahkah diketahui motifnya? Ya, dari yang kami dapatkan Mbak, bahwa yang bersangkutan ini merasa terhina atas hinaan dari mungkin saksi korban ya atas nama PS yang menghina yang pelaku, yang diduga pelaku sebagai merendahkan profesi pelaku sebagai tukang beca. Jadi diduga pelaku merasa terhina sehingga melakukan tindakan tersebut. Apakah terduga pelaku ini juga merupakan salah satu pemilik kios Pak atau mungkin pedagang di pasar? Ya, yang memiliki kios adalah istri daripada pelaku, Mbak. Oke, istri daripada pelaku. Oke, artinya ada sedikit kesalahpahaman mungkin ya Pak, atau mungkin cekcok sebelumnya sempat terjadi? Hasil pemeriksaan kami mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan upaya tersebut karena merasa dirinya terhina saja, Mbak. Oke. Dan mau melakukan balas dendam. Pak, bagaimana dengan kondisi pasar saat ini? Adakah mungkin koordinasi dengan pemerintah atau pihak terkait dengan relokasi? Ya, kalau itu sudah kami sampaikan juga bahwa pihak kepolisian akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait karena kita mengharapkan supaya perekonomian tetap berjalan, jadi kita perlu merelokasikan untuk pasar ini supaya masyarakat juga tetap dapat beraktivitas seperti
biasanya, Mbak. Kalau dari pemilik kios mungkin yang jadi korban terbakarnya beberapa kios atau mungkin lapak pedagang, adakah mungkin yang sudah membuat laporan atau mungkin menuntut terkait dengan yang perihal yang terjadi? Ya, ada, Mbak. Maka itu yang menjadi dasar daripada pihak kepolisian untuk melakukan upaya, karena sudah ada pelaporan, Mbak, dari masyarakat atas kejadian tersebut. Selain ratusan kios yang terbakar, Pak Kabid, bagaimana dengan informasi korban jiwa mungkin atau korban terluka, tentunya selain dengan pemilik atau terduga pelaku? Ya, saat ini masih belum kami temukan, Mbak, untuk korban jiwa, tetapi hanya korban material saja. Artinya setelah memang memungkinkan terduga pelaku akan diperiksa, akan secepatnya dikembangkan oleh petugas kepolisian ya Pak ya? Ya, setelah yang bersangkutan sudah sehat, Mbak, dapat kami periksa, maka kami akan melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian kalau yang bersangkutan sudah memenuhi unsur-unsur untuk sebagai tersangka, maka kami akan melakukan gelar untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini, dan akan diancam pasal 187 KUHP ayat 1, Mbak. Tapi apakah ada kemungkinan Pak bahwa ada pelaku lain yang juga ikut terlibat? Ya, nanti kami masih belum bisa menyampaikan hal tersebut, Mbak, tapi bisa saja terjadi kalau tergantung daripada hasil pemeriksaan saksi, pelaku maupun yang lain, Mbak. Baik, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan. Pak Kabid, terima kasih sudah berbagi informasi di NTV Crime hari ini. Salam sehat, sampai berjumpa di program lain. Terima kasih, Mbak. Maaf lahir batin.